bisa menghadapi pecatur nomor 1 dunia itu suatu kehormatan juga kan, bisa menghadapi itu barang langka juga lah, bisa menghadapi seperti Magnus Carlsen kan, nggak mudah itu juga bisa ketemu. Ya mungkin momen itu ya mungkin jadi mentalitas juga sih sebenarnya melawan juara dunia berbeda nih. Ya buat teman-teman pecinta Pojok Tentara bisa di komen, like, subscribe kepada Bapak Jenderal Amrizal. Saya sangat berterima kasih untuk bisa berkunjung di Pojok Tentara. Semoga bermanfaat untuk seluruh pecatur Indonesia. Teladan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, Grandmaster Catur, pecatur terkuat di Indonesia. Saya sapa dulu ya, Grandmaster Susanto Megaranto. Halo, Pak Santo. Ya. Nah, terima kasih atas kedatangannya nih. Jadi, sahabat, Grandmaster Susanto Megaranto ini sudah banyak menyumbangkan medali ataupun penghargaan untuk Indonesia di bidang catur ya, Pak Santo ya. Ya. Beliau Grandmaster termuda pertama sekali beliau dapat dulu saat berumur berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun ya. Dan Grandmaster ini di Indonesia hanya kalau sejak awal sampai saat ini berapa ya? 8 9? Ada 8. 8 ya. Yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal sisa tinggal 4. Tinggal 4 ya. Berarti 4 yang sudah nggak ada. Ya, 4 meninggal ya. Ya, yang tinggal 4 ini Grandmaster Susanto Megaranto, Grandmaster Novendra Priasmoro, Cerdas Barus, Grandmaster Adianto, sama Pak Utut, hanya tinggal 4. Begitu, sahabat, begitu langkanya Grandmaster di Indonesia ini, seperti itu kira-kira. Dan mudah-mudahan ada lagi bertambah Grandmaster baru. Dan saya akan berbincang sebentar sama Grandmaster ini. Katanya baru selesai Olimpiade ya, bagaimana? Bisa diceritakan, Pak Santo? Ya, sekitar beberapa bulan yang lalu kita bertanding Olimpiade catur di India. Itu juga yang pertama setelah COVID kan, yang sudah banyak menunda. Sebelumnya dia harusnya di Rusia, tapi karena ada penundaan jadi otomatis yang ambil India yang siap jadi tuan rumah percaturan di Olimpiade. Olimpiade ya, di India ya baru ya. Jadi memang kalau di prestasi kita di India cukup sangat baik lah, karena bisa di peringkat ke-34. Iya. Saat ini prestasi puncak kita di peringkat dunia 34 ya. Iya, yang terakhir yang di sebelumnya sekitar 57, 77, 60-an, iya, segitu sekitar aja. 60-an ya sekitar itu. Oh, luar biasa ya, ada kemajuan lah ya. Pak Utut Adianto membuat kemajuan ya. Iya. Mungkin sahabat pecinta catur, terutama pemula, nanti akan Grandmaster ini akan memberikan trik-trik tentang bermain catur, terutama di trik babak akhir lah, di mana kita menghadapi satu bangunan catur yang sulit untuk kita mematikan lawan. Mungkin ada trik dari Grandmaster ini, terutama biasanya itu di problem apa itu Grandmaster? Iya, biasa rata-rata kalau itu di permainan ending gajah kuda mematikan raja sendiri gitu. Ya itu sulit ya. Yang sulit, kadang beberapa ada Grandmaster gak di catur kilat, ada yang belum bisa juga. Ya, karena ya. Memang mungkin sudah terlatih, sudah bisa, tapi pas momen di pertandingan memang nggak semudah yang di latihan itu. Ya, karena ada tekanan waktu juga ya. Iya, ada tekanan waktu, otomatis kan udah Ya. tinggal detikan, jadi nggak semudah itu juga sih untuk mematikan. Apalagi dia catur blitz itu ya. Iya, jadi yang tekanan 3 menit waktu menentukan ya. Dia samping kuda gajah,
apa lagi kuda gajah-gajah ya. Ya kalau dua gajah lebih mudah daripada gajah kuda sebenarnya. Karena dia bisa mematikan di berbagai petak, kan ada 4 petak jadi bisa semua. Tapi kalau gajah kuda tergantung gajahnya dia petak di mana. Oh gitu ya. Nah, ini yang perlu. Tapi kalau dengan benteng itu biasa ya itu. Iya. Itu mungkin pecatur junior pemula. Pemula ya pertama ya. Biasanya matiin pertama dari menteri, habis itu benteng, setelah itu baru berikutnya lagi. Ya, sahabat kita lihat dulu bagaimana beliau memberikan trik bagaimana mematikan 2 gajah atau mematikan dengan 2 gajah atau mematikan lawan dengan kuda dan gajah. Silakan mungkin Pak Grandmaster. Ya. Ya memang banyak kejadian sih di turnamen, apalagi itu kan kalau gajah kuda otomatis kalau secara nilainya 6 itu udah dipastikan akan menang seharusnya. Ya. Jadi harus bisa memanfaatkan kemenangannya itu. Kalau misalnya remis kan rugi, sangat rugi. Tapi biasanya ini akan bisa mulus kalau permainan klasik ya. Ya, tapi kalau catur blitz agak mungkin ada yang nggak bisa karena main tekanan waktu. Tapi kalau kita secara berlatih intensif, jadi latihan gajah kuda, kita pakai. Saya yakin pasti bisa juga sih. Iya, iya. Ya kita ambil contoh. Kalau misalnya menjadi untuk ini petaknya digajah di petak putih, otomatis jelas bisa mematikan di petak A8 sama H1. Ya. Jadi kalau misalnya sebagai hitam, kita harus ke petak yang gelap nih. Ya. Jangan sama yang di petak putih, karena akan semakin cepat untuk mematikannya. Ya. Jadi otomatis dia akan lari ke petak H8 atau A1. A1 ya. Ya. Nah, kita bisa di sini bagaimana supaya menggiring ke H1 atau ke jadi dalam keadaan ini dia matinya hanya bisa di petak putih. A8 sama H1 ya. Ya. Nah, mungkin kita akan coba yang untuk mematikan di petak ke H1. Ya. Nah, di sini jawaban putih, di sini kuda ke G6. G6. Terpaksa di sini raja ke H7. Ya, nggak ada pilihan ya. Iya, nggak ada pilihan. Nah, di sini bisa main tempo. Gajah ke E6 atau gajah D5 sama aja, mungkin gajah E6. Nah, sekarang raja ke H6. H6 ya. Nah, supaya tidak bisa petak ke H7 lagi, ya. Gajah ke G8 nih. Ya. Supaya menggiring. Matinya cuma di pojok bawah, kanan dengan kiri. Supaya jadi otomatis atas, dia ke H5, raja H5. Ya, nah, kita bisa lihat juga dari sini bisa mirip huruf T nih sebenarnya, supaya mengikat aja. Kan kelihatan huruf T kalau ditambah satu buah lagi nih, misalnya contoh. Ya. Ini supaya mengingatkan lebih cepat, lebih mudah. Ya. Di sini raja ke H5. Ya. Jawabannya di sini kuda ke E5. E5 ya. Misalnya dia raja ke H6. Ya. Di sini ada 2 pilihan sebenarnya. Ya. Raja ke H4 dan raja ke H6. Ya. Tapi kita coba yang raja ke H6 supaya bisa mendekat lagi. Nah, di sini putih jawabannya kuda ke G4 skak. Ya, dia balik lagi. Ya, raja ke H5. Ya. Raja ke F5 lagi. Terpaksa dia raja ke H4 lagi. Terus. Nah, di sini raja ke F4 lagi. Dia nggak mau lagi nih, pasti mau ke petak ke H8. Petak gelap lagi. Kenapa? Karena kan kalau dia petak di H8 dia nggak akan mati. Dia nggak mati. Nggak bakal mati sampai kapanpun kalau misalnya nggak benar-benar nggak salah langkah. Ya. Secara teorinya nggak bakal mati kalau di petak hitam atau A1 atau H8. Jadi otomatis dia ingin ke sana terus ke H8. Nah, sekarang coba skak. Ya. Dia balik lagi. Iya, sekarang balik lagi raja ke H4. Ya. Nah, jawaban yang bagus sini gajah buang tempo dulu. Ya, gajah G6. Sama lagi kayak huruf T tadi. Ya. Huruf T lagi. Terpaksa dia sebenarnya sih di sini bisa aja gajah ke E8. Ya. Sama secara tempo, tapi untuk misalnya junior atau catur kilat supaya cepat mengingatkan supaya patokan matinya, konsep matinya, udah kita bikin gampang aja kayak mirip huruf T lagi. Huruf T lagi. Ya, sebenarnya sih bisa gajah ke E8 juga sama temponya. Nah, sini tetap raja ke H3, nggak ada lagi. Nah, di sini kuda ke E3, sama bentuknya kayak tadi, raja ke H4. Usir lagi. Bentuknya sama kayak tadi, kuda G2 skak, raja ke H3, raja lagi, raja ke H2. Ya, sekarang raja ke F2. Nah, misalnya raja ke H3 sama skak, gajah F5, raja ke H2. Nah, sekarang gajah G4 lagi. Sebenarnya sih bisa, gajah E6, gajah D7, gajah ke C8 bisa. Diagonal tapi sekali lagi supaya lebih mudah dipahami, lebih cepat dihafalin, ya, huruf T aja, gajah G4. Ya.
Nah sekarang raja ke 1. Nah bagaimana sekarang supaya mematikannya aja lebih cepat? Nah sekarang bisa ke kuda ke E1 atau ke raja ke G3. Sekarang bagaimana mematikan rajanya atau kuda ke E3. Jadi mana yang benar nih? Jadi tergantung rajanya supaya pas ke peta ke A1. Udah buang tempo dulu ke E1 mungkin. Kalau ke E1 di sini ada kelemahannya, di sini raja ke H2. Jadi nggak ada konsep untuk bisa matinya nih. Kuda E3 raja ke A1 lagi. Dia harus mati pakai gajah ya? Pakai gajah, iya. Nah, sekarang yang itu yang tepat kuda ke E3. Iya, biar bisa ada kemungkinan cek lagi ya. Raja ke H2, kuda ke F1 skak. Ya ini dia. Nah, sekarang raja ke H1, gajah ke F3. Nah, itu yang lebih mudahnya dari putih. Tapi memang ada yang kesulitan di sini, ada beberapa grandmaster kesulitan setelah langkah di sini. Nah, setelah raja ke H5, tadi kuda ke E5, tadi sebelum jawabannya raja ke H6. Ya. Yang biasanya yang lebih susah di catur kilat, apalagi dia akan melepaskan dari cengkeraman ini buahnya. Dia akan menjauh raja ke H4. Jawaban yang paling terbaik dari hitam, walaupun akan kalah juga sebenarnya. Tapi dia akan lari nih sebenarnya tujuannya. Ke G3, F2, S1, dan nanti buat ke A1 lagi sebenarnya tujuannya. Nah di sini jawabannya raja ke F5. Kalau dia balik lagi akan sama kayak tadi. Jadi dia akan melepaskan, dia lari ke sini. Raja ke G3. Ya. Nah sekarang kuda ke G4. G4. Jelas, jadi hitam dia nggak mungkin mau ke pojok putih. Dia akan lari ke A1. Jadi raja ke F3. Nah sekarang bagaimana supaya dia tidak lepas nih rajanya, kabur ke A1. Kunci pakai gajah ya. Kunci pakai gajah. C4. Ke C4. Jadi penyeberangnya dibatasin. Diagonal. Iya, diagonalnya. C4 itu ya. C4 ke F1-nya dikuasain. Jadi dia nggak bisa lari tuh ke samping sana ke A1. Ya. Sekarang raja ke G3 misalnya contoh. Nah, sekarang dibatas lagi, dipersempit. Otomatis kalau dari putih, gimana cara berpikir ruang petaknya lebih sedikit. Kalau tadi kan banyak. Nah, sekarang lebih dipersempit lagi. Nah, sekarang dibatas lagi. Misalnya gajah ke D5. Nah, sekarang ada pilihan 2 pilihan ya. Ya sebenarnya ada juga gajah ke E2, tapi mungkin lebih mudah gajah D5 kan dia akan membatasi dia banyak diagonal. Nah sekarang udah nggak bisa nih, nggak bisa lari ke A1 rajanya. Dia punya pilihan H4 sama H3 ya? H3 iya. Jadi misalnya ke H3 sekarang, raja ke F4, jadi akan sama nanti bentuknya. Misalnya raja ke H4 akan sama lagi, tapi mungkin perbedaannya tadi, misalnya gajahnya digendang tadi lebih gampang, tapi ini sama aja. Sama aja. Gajah diagonal. Sekarang sudah ketemu bentuk posisi mati lagi. Jadi raja ke A3 udah terpas kayak tadi lagi. Kuda ke E3. Jadi udah mulai sama kayak tadi yang raja H6. Kuda G2 skak, raja H3, raja F3 akan sama. Nah, sekarang skak. Balik lagi. Nah, sekarang gajah G4 baru ketemu lagi. Huruf T lagi. Jadi terakhir sudah akan sama kuda E3. Di sini raja H2, kuda F1, raja 1, gajah F3. Nah, tapi mungkin di dalam pertandingan nggak akan semudah ini yang dilatih. Tapi kalau kita berlatih terus-menerus, akan bisa cepat memahaminya. Nanti di tempat pertandingan. Bukankah bisa seperti ini juga, Master? Ini kan peta besar ini, 64 peta ya. 8x8 dibagi 4 dulu. 4 peta sedang namanya. Peta 1, peta A ya, peta B, peta C, peta D. Kita akan giring dia di peta sedang itu dulu kan. Setelah dia masuk di peta sedang, baru kita giring lagi di peta kecil. Betul ya? Sama juga prosesnya begitu kan. Misalnya peta kecilnya ini, atau di sini matinya ya. Peta kecil di sini. Peta sedang ini. 16 kota. Di desain dia masuk di peta kecil hanya 4 kota. Itu baru bisa mati seperti ini kan? Prosesnya sama aja ya? Sama aja memang. Tapi mungkin prosesnya kalau dari awal memang lebih sulit, karena kalau misalnya kita mulai dari awal, misalnya contoh banyak belajar, bebas lah. Bebas karena memang banyak langkahnya, menggiringnya memang agak sulit. Tapi secara konsepnya seperti tadi, cara menggiringnya. Jadi kalau udah ketemu itu udah pasti akan cepat. Intinya mati dia hanya di peta A8 atau H1. Kalau misalnya tergantung gajahnya nih. Kalau gajah peta gelap, dia mati di gelap. Mati di gelap. Ya.
Jelas kalau jadi hitam kita harus Ya. cari ke peta putih. Jadi dia ini gajahnya. Iya, kalau gajah ini berarti harus matinya Matinya di peta putih. halapan ya peta putih. Begitu ya, sahabat. Itu apa ya? Salah satu trik Grandmaster ini mematikan dengan buah yang apa ya, sangat terbatas gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti ya sampai kapanpun dia muter-muter aja ya. Iya, dan banyak juga sih master-master masih yang belum secara paham gitu. Iya. Gitu ya. Intinya tadi buang temponya di kuda ya. Artinya dia harus kuda pada saat melangkah harus seka ya. Iya, harus supaya pas bisa tadi. pindah dia di kotak putih. Hmm. Pindah di kotak putih baru matinya dengan gajah ya. Gajah terakhirnya. Ya. Kalau ini tidak lompat seka. Tidak pas ya. Nah, nggak akan mati dia. Nggak Ya. akan mati. Wih, luar biasa ini ilmu ini, sahabat. Luar biasa ini ilmunya ini. Ya. Kalau mematikan dengan dua gajah bagaimana? Dua gajah akan lebih mudah lagi. Hmm. Kalau dua gajah mungkin kita bisa lihat dari awal juga akan lebih mudah. Karena dia kan bisa mati di petak di berbagai petak nih. Di petak Mau mana di pun mana dia dia bisa petak mati. yang akan mati di pojok. Ya, Akan ya, mati. ya. Jadi supaya mungkin lebih cepat kalau misalnya kita contoh ambil main catur 3 menitan tanpa increment misalnya lah. Ya, blitz Atau 3 main, menit, ya. main online lah, main Ya. online. Misalnya kan kalau online otomatis ada pre-move. Hmm. Jadi kalau semakin muda biasanya yang kalau pre-move akan jalan raja. Ya. Akan jalan raja lebih cepat. Oke. Nah, otomatis supaya jalan rajanya supaya nggak lari-lari, dia dibatas dulu contohnya. Temanya seperti ini, gajah D3. Raja. Tunggu. Hmm. Gajah D3 ini itu membatasi peta mana? Nanti Bebas. di tengah-tengahnya. Seperti ini gajah D3, raja 7 dia akan sejajar. Iya. Nah, kalau sejajar kan dia nggak mungkin larinya akan jauh. Iya. Pasti sekitar semakin sempit tuh di tengah aja. Iya. Dia kalau misalnya bentuknya seperti ini misalnya, Iya. dia akan lari tuh, diancam. Ya, harus rapat ya. Iya, harus nggak bisa lagi tuh, diancam. Diancam. Jadi nggak bisa. Jadi dia rajanya masih Gajahnya harus rapat. iya harus rapat, harus Iya. sama seperti ini nih. Ya, Nah, itu dulu posisinya. Nah, ya. seperti ini dulu contohnya. Jadi akan kalau misalnya pre-move kalau di online dia akan jalan raja. Ya. Cepet nih jalan raja. Cepet lagi. Nah, sekarang baru gajah lagi. Ya. Raja mundur, Rapat lagi. dirapetin lagi. D4 ya. Nah, sekarang tambah sempit lagi. Semakin dia ke depan, semakin tambah sempit tuh. Nggak bisa di kiri kanan. Iya, Cuman iya, sampai ini aja tuh. Karena kedua gajah ini menguasai 6 peta ya. Iya, semua diagonal dia kuasain yang di tengah ini, kiri Oke. kanannya. Jadi seperti ini Kanan diagonal ya. Iya, ke sini lagi. Nah, sekarang tambah sempit lagi. Ya. Nah, sekarang gitu, tambah sempit lagi. Iya. Ini cuma ada berapa petak sekarang? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ya. Nah, sekarang tinggal misalnya contoh gini, sini. Nah sampai sini terakhir. Ya. Nah, sekarang bagaimana mau Nah, ini bisa remis kalau nggak hati-hati ya. Iya, kalau misalnya di sini jalan ke sini remis. Remis dia, Remis iya. nih, Ya. bahaya, hati-hati juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana mematikan Ya. ingin mati di pojok mana nih? Bebas aja kan? Ya. Mau peta putih atau hitam. Nah, sekarang tergantung rajanya. Raja kemana? Kalau rajanya dekat sebelah hitam, petak hitam berarti matinya sebelah sini yang supaya cepat matinya. Tapi kalau rajanya dekat sini, berarti matinya harus di petak putih. Ya. Coba kita ambil yang dekat Yang dekat hitam, ya? petak hitam. Sekarang raja ke F6. Raja ke D8. Nah, sekarang tinggal main tempo dari gajah. Supaya dia rajanya supaya bisa ke sini. Dia diagonal. Iya, sekarang tempo aja gajah E5 atau gajah E4. Baru raja ke sini. Nah, sekarang tuh dibatas lagi. Batasi dia. Ya, Nggak ada lagi, mau nggak pilihan mau ya nggak ada pilihan lagi, raja ke F8, dibatas lagi. Ya. Terpaksa lagi, raja ke sini, ke Batas. G8, raja ke G6. Ya, dia nggak bisa ke kiri nih. Mati. Iya, kalau ke kiri dia skak terus mati. Mati ya. Iya, skak, raja Nggak G6, mati. Nggak ada lebih jalan lebih gantian mudah pilihan, ya, ya. lebih mudah. Ya. Bagaimana dia kalau misalnya raja ke H8? Ya. Nah, sekarang bagaimana Ini tinggal hati-hati bisa remis juga. remis ini. ya. Kalau Ya. misalnya jalan ke sini, kalau di primut bisa remis nih Remis. kalau terlalu cepat. Hati-hati rugi. Ya, ya. Jadi main tempo dulu dia, oh petak mana nih dia yang mau akan pergi. Dibatas dulu, oh petak F8 berarti dibatas dulu, gajah ke D6. Ya. Jadi ke raja G8, gajah ke E6. Udah. Mati. Lebih mudah mati daripada Iya, gajah iya. kuda. Dua gajah lebih mudah. saya yakin. Intinya dua gajah ini hati-hati dengan tempo ya. Ya, harus main tempo ya, harus ngerti. Kalau Grandmaster bisa matikan saya nggak? Hmm. Saya yang pegang hitam.
Grandmaster, matikan saya ya. Matiin ya. Kita uji ya, coba ya. Diuji. Sahabat ya. Ini saya bebas, saya ada di tengah saja ini. Iya, oke. Oke. Ya, iya. Oke. Ya, oke. Siapa main duluan? Putih duluan lah. Putih lah, putih. Ya. Oke aja, dia dua. Oke. Saya ke C5. Ini. Balik lagi saya. Ya. M6. Ya. Balik lagi. Ya D6. Balik lagi. D6. Iya, Balik lagi. balik lagi. Dia Nah, enam. sekarang udah jadi 4. Ini Sejajar. nggak mau mundur ini ya. Saya mau mundur paralel aja ya. D7. Ya. Saya pertahankan peta tengah ini ya. D7. Oke. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. E7. Balik lagi. Mundur. C8. Ini hati-hati. Paksa, hati-hati remis. Nggak ada jalan. Balik lagi saya. Nah, sekarang mungkin Siapa? matinya di sebelah yang putih. Balik lagi. Nggak ada jalannya mesti. ke Tinggal kiri. jadi itu aja. Tinggal di satu ya. Tinggal 2 langkah, 1 langkah. Balik lagi. Nggak ada lagi. Ini bisa lagi balik. Iya. Langkah terpaksa semua ya. B8. Mau 2 kali lagi mati ini. Nggak ada jalan ya. Hati-hati nih, bisa remis kalau ke sini. Ya, itu. Kita yang pokok. Ya. Wah, ini apa ya? Harus semua pemain harus tahu babak akhir ya. Iya. Gitu ya. Biasanya kalau pertama yang diajarin yang Luar biasa. permainan akhir dulu sih kalau di catur. Yang babak akhir tuh biasanya kan dua gajah, gajah kuda dengan raja benteng lah ya. Ya, Kalau iya. raja benteng itu kan biasa ya. Ya pertama awal banget itu. Pertama biasanya menteri. Iya, iya. Kalau masih benar-benar masih pemula. Iya, iya. Biasanya menteri, habis itu benteng, gua benteng, macam itu. Habis itu ya terus. Yang paling terakhir biasanya gajah kuda. Iya, iya. Yang paling Sahabat, nanti silakan request ya. Apa yang mau dipertanyakan di komen, nanti Grandmaster akan memberikan semacam trik lah begitu ya. Bagaimana pembukaan, bagaimana pertahanan ya. Iya. Kalau putih itu pembukaan ya, Iya, pembukaan kalau apa? hitam pertahanan. Iya, biasanya otomatis hitam biasanya bertahan dulu. Pertahanan, ya. Bertahan dulu biasanya sesuai. Dan di sini satu lagi, Master, saya luar biasa tertarik saya waktu saya nonton pertandingan Grandmaster bersama Grandmaster juara 1 dunia ya, Magnus Carlsen ya, Iya. Norwegia. Sahabat, pertaruhan Indonesia melawan Norwegia Olimpiade kemarin ya, Iya. saya ikuti betul itu. Kalau GM Susanto ini menang ataupun remis saja, luar biasa itu, kita bisa terangkat di ranking kita ya, betul ya. Betul, betul. Tapi pertarungan itu waktu itu GM pegang putih ya, Dengan buah putih ya. pegang putih sampai ke langkah 43 kalau nggak salah ya. Ya, gitu. Beliau nyerah, tapi di langkah 18-19 itu unggul sebetulnya. Kalau saya pelajari, ada 3 bangunan saya pelajari. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Yes, ya. Oke, saya susun ya. Oke. Ya, nah, ini bangunan pertama ini. Jadi kita belajar dari kekalahan Grandmaster ini,
Grandmaster terkuat di Indonesia melawan Grandmaster terkuat di dunia. Bayangkan kalau sampai menang itu, wah, Grandmaster kita juara dunia itu. Bangunan itu kalau nggak salah, wajah notasinya jangan. Saya masih hafal. Notasinya, ini notasinya ya. Ini. Kita mulai dari hitam ya. Oh, dari awal? Ya enggak hitam. Notasinya. Bukan dari awal. Notasinya. Nah ini notasinya. Ini notasinya ya. Apa? Putih dulu ya. ME3 ya. E3, ME3 udah. Ini dia. Ada. Di sini ya. Oke. Ini ya. Yes. Udah pas ya. Iya, iya. Nah. Ini ya udah cocok nih ya. Oke. Saya lihat luar biasa ini apa langkah siluman ini mungkin ya, dari Grandmaster dunia itu. Ini kan Mas Santo kan ini di sini nih. Iya. Kalau nggak salah ini. Betul ya? Ini kan Mas Santo sudah kuasai peta A ya. Ini kalau bertahan begini aja kemungkinan remis ya. Remis ya. sebelumnya kan dari langkahnya kalau nggak salah Enggak, dia dari sini nih, dari sini. iya dari situ Itu ya. Nah, dia kelihatannya kuda ke G5 ya, kuda ke G5 ini kalau menurut saya ini, apa salah saya ini. Dia hanya mengkocak aja dia. Dia hanya gertak ini kan. Dia mengambil ini kan karena 2 kali ancaman kan. Iya kan? E4. Dia ancam E4 2 kali ya. Iya. Benar ya? Betul. Dan terlihat di sini saya lihat Grandmaster buru-buru langsung jaga sambil ancam kuda ini, betul ya? Iya. Ya kan? Nah di sini saya pun waktu saya lihat itu partai itu, wah menang ini Indonesia ini, karena hampir nggak ada jalan dia untuk menyelamatkan. Tapi dunia ini tidak menyangka kalau dia lepas kuda ini, betul ya? Betul. Dia langsung ke sini kan? Gimana menurut Grandmaster? Ya itu kesalahan saya di sini ya Pak. Dari sebelumnya nih di sini. Iya. Di sini langkahnya. Memang saya di sini mikir apa? Gajah 2 seharusnya ada pilihan. Iya. Tapi saya lihat kalau sini akan remis nih. Kalau kuda G5, menteri 3 karena nggak ada ancaman lagi. Nggak ada ancaman lagi. Iya, jadi terpaksa dimakan. Iya. Nah saya di sini terlalu cepat nih setelah langkah gajah ini saya langsung gajah ke D1. Ke D1. Karena mikir ini gajah 2 kan pasif. Harusnya E2 ya. Iya, harusnya E2. Gajah D1 kan ini mungkin kemungkinan ada bisa nyerang. Iya. Tapi di situ ya namanya Magnus Carlsen juara dunia. Ya, di sini Iya, ada trik. langkah ini yang orang nggak nyangka. Artinya ini kan sama dengan dia memancing orang untuk Provokasi dulu. dia provokasi di situ sehingga orang mau nggak mau harus ancam kuda sekaligus bela pion E4. Ya. Nah, di sini Langkah selipan. langsung cepat dia masuk ke ini langsung terasa di situ. Iya. Wah, dia udah berat. Udah berat masuk semua. Ya. Terus gimana, Master? Kalau dengan begini, andai kata seperti itu, kalau ini balik lagi ke sini nggak bisa ya? Dia akan dimakan. Dia akan makan. Udah kali R4 ya. ya. Atau dijaga ini. Atau tadinya kalau nggak begitu ya, untuk langkah amannya, di sini tadi ya. Iya. Ini dijaga begini gimana? Ya mungkin pilihannya tapi dia akan ada manuver. Jadi masuk. Maksud gajah di D1 itu menjaga supaya tidak bisa masuk ke H5 ke F4. Iya. Dia kan petak gelap jadi nggak bisa diusir nih kudanya, nongkrong kalau misalnya bahasa ini ya. Iya. Ngopi. Dan ya Akan berat nanti diserang. Dan Dan udah dia serba salah ini iya. apa? Kesalahan saya di gajah D1 sih di gajah. katanya. Harusnya E2 ya. E2 lebih Harusnya di E2. Dan ini pun kalau terjadi sesuatu yang menguntungkan posisi dia, positioning, dia berani ngambil jalur diagonal ini ya. Bisa ada kombinasi sekali. Untuk korban H3 ya. H3 sih. Ada ancaman itu. Sementara dia raja dia
safety banget. Iya, sangat aman di petak hitam. Sementara saya punya gajah putih kan, petak putih. Ya. Dia kuda F4 udah nggak ada yang ngusir nih kalau kuda. Udah bahaya kalau biasanya ada gitu. Iya, iya betul. Serba salah, memang udah serba salah. Ya. Ketika jalur A dibuang, dilepas, di situ akhirnya kita nggak bisa. Jadi goyang-goyang. Ya. Kalau dia bangunan akhirnya ya, ini terakhir di bangunan akhirnya, ini bangunan akhirnya. Hebat memang. Nah, ini bangunan akhir dia ini, bangunan terakhirnya partai. Bukan itu. Ini bangunan akhirnya. Detik-detik Master menyerah ini. Iya, menyerah. Ya ya. Ini ya. Ini ya. Iya. Oke. Ini kita Master sudah ketinggalan satu pion ini ya. Ini kalau misalnya waktu ini kan belum seka nih. Belum. Yang main kan putih nih. Mas Santo yang main kan. Iya. Ini kalau antisipasi kan Mas Santo main ini, betul kan? Waktu dia seka langsung Mas Santo nyerah kan? Nyerah. Ya kan? Inilah detik-detik menyerahnya putih ya. Iya. Kalau diantisipasi begini bagaimana untuk peraduan? Karena kita masih punya pion promosi kan? Bagaimana? Di sini dia akan mungkin jalan sini menteri ke C3. Ini dia makan dong. Dia makan H. Bukan? Iya, bisa juga ada makan sini. Kalaupun dimakan sama dia, Ada menteri, mungkin ada tempo juga menteri G3 sekat misalnya. ya kita kesini bagaimana? Mungkin teriak 3 sekat. Masih bisa. Oh, benar. Digoyang-goyang. Ini, ya kan? Coba. Di sini mungkin sekat. Ini Habis. dia habis benar. Iya. Jadi digoyang-goyang aja tadi dia. Iya. Seperti Inisiatif dia. ada di dia ya. Iya. Luar biasa. Ya, itu memang. Jadi nggak ada peluang lagi sih. Oke. Wah, luar biasa. Sahabat. Break dulu ya, bentar ya. Sahabat. Itu tadi beberapa analisa dari Grandmaster Susanto Megaranto terhadap partainya melawan Grandmaster nomor 1 di dunia, ya. Magnus Carlsen ya, luar biasa. Bagaimana setelah itu, Master? Setelah kembali, ada mungkin masukan dari Ketua PB Percasi atau mungkin Grandmaster Senior semata? Bagaimana? Ya mungkin sebelum pertandingan dimulai juga sudah banyak wanti-wanti lah dari teman-teman kan, bisa menghadapi pecatur nomor 1 dunia itu suatu kehormatan juga kan, bisa menghadapi itu barang langka juga lah, bisa menghadapi seperti Magnus Carlsen kan, nggak mudah itu juga bisa ketemu. Ya mungkin momen itu ya mungkin jadi mentalitas juga sih sebenarnya, melawan Jordan dengan misalnya bermain di bawah saya atau setara dengan permainan saya. Jadi mungkin ya mental juga saya juga kena awal-awal di pembukaan ya, karena memang tegangnya kan luar biasa melawan Jordan berbeda. Nah setelah pertandingan saya bermain dengan langkah pertamanya D4 ya, menteri ya, depan menteri ya. Ya depan menteri kan, saya biasanya bermain dengan ada 2 pilihan sih sebenarnya di sini. Saya bisa E4 dan D4 yang seperti yang saya banyak main. Tapi di sini saya semalam misalnya prepare milih mungkin lebih main seri safe aja tanpa misalnya ada pertarungan yang berapi gitu. Jadi mungkin main safe, mungkin bisa arah ke draw, oke, misalnya melawan juara dunia. Tapi mungkin setelah pertandingan kalah ini ada pesan juga dari Ketua Umum PB Percaya sekarang, Grandmaster Sugiarto. Iya. Pak Gem. Ya mungkin ya pilihannya harusnya bermain pedang. Kalau draw misalnya kan megang putih kan biasanya mengendalikan permainan dari awal. Biasa kan main pembukaan kan karokan biasanya. Kalau jadi hitam. Dari hitam ya. Ini putih ya. Putih ya. Oh iya. Luar biasa ya. Ya sebenarnya kalau dari gaya Magnus Carlsen sih sebenarnya nggak terlalu taktis sih sebenarnya. Kalau di tahap pembukaan dia sebenarnya kurang begitu bagus. Kalau kalau buat belajar dia Magnus Carlsen kurang begitu bagus di pembukaan, tapi dia
bagusnya di middle game dan end game ya. Emang udah ilmunya jauh ya. Babak tengah yang dia kuasai. Iya, dikuasain. Ide-idenya brilian lah. Iya. Dan banyak sekali partai dia pun selalu mengorbankan perwira. Iya, betul. Kadang 2 perwira, kadang bisa ster atau perdana menteri dia korbankan ya. Iya, karena nggak masuk akal, maksud dalam 10 langkah kemudian baru tahu hasilnya. Itu gaya-gaya bermain seperti itu kemungkinan ini apa saya salah ini. Iya. Mirip pemain legendaris Bobby Fischer mungkin ya. Bisa Ya, yang menciptakan Gambit Raja kan itu. Iya. Ya, terakhir kan Gambit Raja itu bisa dipecahkan Boris Spassky ya. Akhirnya Iya. sekarang orang udah nggak mau pakai Gambit Raja, Iya, Gambit udah. menteri sebenarnya udah. Karena memang banyak program-program yang bisa dipelajarin kan, Pelajari, iya, iya. jadi lebih cepat. Berbeda dengan zamannya Fischer kan, memang karena belum ada komputer, jadi masih berpikir sendiri tuh ide-ide sendiri dari awal. Iya. Luar biasa. Sahabat ya. Itulah pengalaman luar biasa Grandmaster kita bisa berhadapan dengan orang terkuat di dunia ya. Magnus Carlsen. Dan Magnus Carlsen itu di usia 16 tahun dia bisa tahan remis Gary Kasparov ya. Saya lihat di Kalau nggak salah di bawahnya lagi, lebih di bawahnya lagi. saya lihat di partai dia itu di London ya. Dia umur 16 tahun itu tahan remis. Saya lihat di partai Novasinya itu Gary Kasparov pun nggak bisa kalahkan dia itu di usia 16 tahun dia ya. Gary Kasparov itu waktu itu 16 tahun juara dunia bertahan berhadapan sama anak kecil itu hanya bisa remis. Ya. Di situ baru kelihatan pemain. Sudah kelihatan kaliber, ya itu calon penerusnya. Iya. Berarti dia waktu itu belum, dia nggak Grandmaster kan? 16 tahun tuh belum. Waktu itu dia mungkin ketemunya kalau pastinya sekitar umur 13 tahunan, malahan lebih di bawahnya. Karena memang ya? belum Grandmaster, dia masih International Master. Dia Iya, mendapatkan Grandmaster sekitar umur 14-15. Iya. Begitu. Kalau Mas Santo ini 17 tahun Grandmaster. Gitu. Luar biasa ya. Enak, menarik lihat partai-partai kelas dunia itu ya. Apalagi partai-partainya Bobby Fischer yang zaman dahulu, Boris Spassky gitu. Anatoly Karpov, Iya. pemain-pemain positioning ya. Posisional. Gitu. Mungkin sebelum kita tutup, Master, tentu ada yang mau disampaikan kepada generasi muda, pecinta catur atau pemain catur, pemula atau yang ingin berprestasi, mungkin ada kiat atau trik-trik yang mau disampaikan. Silakan. Iya, kalau buat pemain-pemain muda yang ingin untuk berprestasi lebih cepat, mungkin ada kesulitan di awalnya misalnya kayak seperti itu. Ya berlatih keras, misalnya seperti contoh misalnya pagi misalnya latihan opening, misalnya siang misalnya belajar apa aja sih sebenarnya kalian di pertandingan di catur, otomatis dia akan maju, akan rutin ya seperti itu. Jadi kita ulang terus, misalnya latihan, evaluasi, bertanding seperti itu. Jadi 3 itu aja sih sebenarnya. Intinya dalam satu pertandingan dia dia selesai itu harus menganalisa permainannya. Evaluasi ya. Jangan mengevaluasi sambil menganalisa, dan dia tidak boleh membiarkan begitu saja. Terutama apalagi dia pada waktu itu sedang turnamen ya, bertarung, bertanding ya. Kecuali kalau dia main di lapak-lapak ya. Intinya pokoknya berlatih, bertanding, evaluasi, itu aja 3. Karena memang itu akan berkaitan. Kalau misalnya bertanding terus tapi nggak ada evaluasi, nggak bisa, dia kesalahan dia di mana nggak tahu kan seperti itu. Tanpa berlatih nggak akan berhasil juga di pertandingan. Itu berkaitan 3 itu. Harus perbanyak jam terbangnya juga dia ya. Betul. Dan dia harus berani bermain dengan orang-orang yang di atasnya, gitu ya, betul. ratingnya di atasnya ya. Ya, untuk melatih mental juga kan, sama kayak halnya dengan saya lah melawan Magnus Carlsen. Di 2800 dia. Iya, 2800. Pertama pasti nervous, otomatis nggak mungkin nggak nervous, pasti nervous. Tapi kalau secara misalnya rutin ketemu, jadi nervousnya akan hilang, akan hilang karena sudah biasa melawan di atas kayak gitu. Jadi kan terbiasa jadi kayak gitu. Itu sahabat ya. Juara dunia itu Magnus Carlsen itu 2800-an elo ratingnya. Juara Indonesia kita Grandmaster Susanto 2500-an ya. 2500-an.
jauh 300. Tapi permainannya kalau kita lihat sebetulnya remis. Beliau pun mengakui sebetulnya remis. Sebetulnya ini jujur ini, kalau sebelum peta jalur A itu dilepas, kemungkinan juara dunia itu pun sudah nervous dia, betul? Betul, kalau di tempat di pas waktu lagi tanding memang kelihatan, saya suka perhatiin juga kan dari gerakan tubuh ya, juga. Ya, psikologis ya. Memang harus bermain psikologis juga kan, walaupun nggak selalu tenis aja, no tenis juga harus diperhatikan dari gerakannya. Ini agak kesulitan nih, saya yakin nih. Saya lihat ada tiga empat kali dia keluar dari meja pertandingan. Mungkin dia kemana itu dia tuh? Iya, biasanya kalau pecatur minum apa? Iya, minum atau menghilangkan sejenak, cari ide-ide lain ya kayak gitu, biasa gitu. Dia mencari ilham mungkin. Itu pertanda sebetulnya dia pun sudah nervous itu. Dan kalau saya lihat di analisa chess based Indian itu, Indian chess based ya, analisis Indian chess based. Mereka bilang juga Indonesia menang. Cuma kenapa bisa orang nomor 1 di Indonesia bisa, mohon maaf dia bilang blunder gitu ya? Iya. Blunder. Emang kesalahan satu langkah akan terjadi fatal, apalagi juara dunia. Padahal kalau Mas Santo ini menang, Novender di sebelahnya pasti menang juga itu. Kan sebelahnya Novender kan? Iya, harusnya dia waktu itu momen memang Novender harusnya menang juga. Menang juga, lawan tapi dari Aryan ya waktu itu. Iya. Dia menang, tapi waktu itu draw kalau salah. Draw, enggak, yang draw Yosef masalah ya. Yosef yang draw. Saya lihat itu meja 1 Mas Santo, meja 2 Novendra. GM Novendra, baru IM Yosef. Mungkin pengaruh begitu ke papan satu kala dia pun. Iya, biasa kalau di tim yang seperti itu. Begitu sahabat. Kalau main tim tuh begitu. Di sebelah kalah dia, di sini agak lemas juga dia. Goyang. Karena IM Yosef jauh, mungkin dia nggak terpengaruh, dia bisa tahan remis ya. Tapi luar biasa kita Indonesia, best lah. Oke ya. Kita tutup ya, Mas Santo. Sahabat, dari pojok yang kecil ini, pojok tentara Teladan Nusantara, barusan kita melihat bagaimana Grandmaster Indonesia, orang terkuat bermain caturnya di sini di Indonesia, yang banyak memberikan sumbangan medali, sumbangan penghargaan dari dunia catur terhadap Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tadi ditampilkan oleh Grandmaster Susanto Megaranto ini memberikan pelajaran bagi anak-anak muda yang ingin mendalami catur dan yang akan meningkatkan prestasinya. Nanti silakan bisa di kolom komentar kita request apa yang mau ditanyakan, nanti akan ada part berikutnya ya Master ya. Iya, siap. Ini part pertama ya, akan ada nanti part 2, 3. Beliau akan senang hati memberikan ilmunya kepada generasi muda, terutama grup catur BKD Tangerang Kelapa II ya. BKD Chess Kelapa II yang di dalamnya banyak master juga, master nasional, IM ya. Nanti bisa kita sharing dengan Grandmaster Susanto Megaranto. Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya di Pojok Tentara Teladan Nusantara. Terima kasih, Master. Aten.